Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya Komite Eksekutif mengundurkan diri. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan telah memberikan hasil penyelidikan ataupun investigasinya kepada Presiden Jokowi. Dan selanjutnya Presiden Jokowi akan mengolah informasi tersebut. Dan secara garis besar seperti di awal opening video ini teman-teman, PSSI diminta oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta untuk bertanggung jawab. Dan faktor penyebab dari tragedi Kanjuruhan ini karena gas air mata. Cukup menarik sebab pihak kepolisian mengatakan bukan akibat dari gas air mata, tapi tim yang dibentuk oleh pemerintah menyimpulkan faktor penyebab dari tragedi Kanjuruhan karena gas air mata. Oke, di video ini teman-teman kita akan membahas kesimpulan dan rekomendasi TGIVF kepada PSSI, PT LIB diberikan oleh TGIVF ya teman-teman. Kemudian ada ke supporter, kemudian ada ke panpel, kemudian ada ke security officer dan lain-lainnya teman-teman. Tetapi di video ini kita fokuskan kepada PSSI, apa yang disampaikan, apa yang dihasilkan oleh TGIVF ini, dan salah satunya tentunya yang paling viral di media sosial, di mana TGIVF meminta secara moral Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule dan Exco semua jajaran untuk mundur dan segera dilakukan KLB. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama terkait tentang kesimpulan dari TGIVF untuk PSSI. Bagian kesimpulan, 1. PSSI tidak melakukan sosialisasi pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan, dan supporter. Ini udah kesimpulan dari TGIVF ya teman-teman, pro kontra. Mungkin kalian nggak suka, itu pendapat masing-masing, tapi inilah dia ya, tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kemudian B, tidak menyiapkan personel Matchcom yang memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dan mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku. C, tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga 1. D, adanya keengganan PSSI untuk bertanggung jawab terhadap berbagai insiden musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI, regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan. Kalau kita bicara terkait tentang poin D ini, kemarin Ketum PSSI sudah katakan siap bertanggung jawab ya teman-teman ya. Kemudian bagian E, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan liga oleh PSSI. Jadi poin-poin yang disampaikan yang aku terangkan atau aku baca ke depannya ini teman-teman bukan hanya terkait tentang tragedi Kanjuruhan, tetapi ini secara menyeluruh terkait tentang sepak bola Indonesia, kan orientasi untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Kemudian F, adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi konflik of interest dalam struktur kepengurusan, khususnya unsur pimpinan. Exco yang diperbolehkan berasal dari pengurus ataupun pemilik klub. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, ini salah satu poin juga yang paling banyak dibahas oleh supporter ya teman-teman ya. Kenapa? Exco PSSI berasal dari klub, jadi potensi menimbulkan konflik of interest semakin besar bisa, tapi kita berpikiran positif aja. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia. Kemudian terkait tentang kesimpulan kepada PT LIB juga ada disampaikan oleh TGIVF. Banyak poin-poinnya, tapi ini secara singkat aja teman-teman ya. PT LIB disebut tidak mempertimbangkan faktor risiko pertandingan high risk ataupun low risk. Kemudian B, tidak mempertimbangkan track record ataupun reputasi dan kompetensi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana. Kemudian dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi. D, personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. E, tidak ada kehadiran unsur pimpinan PT LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir. Kemudian ada panpel diberikan kesimpulan oleh TGIVF
security officer, ada juga aparat keamanan, ada juga di situ dijelaskan tidak pernah mendapatkan pembekalan penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan sesuai dengan aturan FIFA. B. Tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA, FIFA Stadium Safety and Security Regulation, dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola. C. Tidak terselenggaranya TFG, Tactical Floor Game, dari semua unsur aparat keamanan Brimob, Dalmas, Kodim, dan D. Tidak mempedomani Pasal 5 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dan banyak lagi poinnya, untuk supporter pun ada disampaikan. Kita masuk ke poin yang banyak diberitakan di media sosial. Tadi kan sudah kesimpulan, ini rekomendasi. Jadi TGIPF mempunyai kesimpulan terkait tragedi Kanjuruhan ini. Rekomendasi pun dipunyai oleh TGIPF yang sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. 1. Rekomendasi bagi PSSI. Secara normatif pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhur, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan, yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang. Kemudian B. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepak bola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa ataupun KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak bisa memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. C. Dalam keadaan pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik, good organization governance, perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI. Nah, ini salah satu yang sering juga dibilang, dari mana sumber dana PSSI? Kok bisa orang betah di PSSI? Berapa sih gajinya? Berapa sih pendapatannya? Kemudian D. Dalam rangka membangun persepak bola nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat. Salus populi suprema lex. Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya. Banyak teman-teman. Kemudian poin E, PSSI dan Polri berkoordinasi untuk menyusun regulasi keamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional, steward yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri. PSSI di bawah pengendalian Mabes Polri. Yang selanjutnya teman-teman ada rekomendasi untuk PT LIB, rekomendasi untuk panitia pelaksana, kemudian bagi Polri, security officer, dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar kita pun harus mendengar, harus menerima keputusan dari tim gabungan independen pencari fakta. Di sisi walaupun ya mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang mendukung Pak Iwan Bule, tapi inilah dia, kita hormati teman-teman, dan ini selanjutnya dan ini informasinya akan diolah oleh Presiden teman-teman. Nah, ketika kita bicara terkait tentang tim gabungan independen pencari fakta, tentunya atas supervisi Presiden teman-teman, ya salah satu yang menjadi krusial, TGIPF meminta Ketua Umum PSSI untuk mundur beserta jajarannya teman-teman. Dalam hal ini tentunya dari sisi integritas, jika mereka tetap mempertahankan di mana sudah ada desakan dari TGIPF untuk mundur, ya secara integritas bisa dipertanyakan teman-teman. Apalagi yang perlu dipertahankan ketika tim bentukan dari Presiden pun sudah meminta mereka untuk mundur. Yang kedua, dari sisi faktor resiko, di sini sudah jelas teman-teman, TGIPF mengatakan penyebab ataupun faktor risikonya gas air mata. Dari Polri katakan bukan. Nah, artinya di sini Polri pun bisa
mengambil poin-poin dari tim gabungan independen pencari fakta ini untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Kemudian yang ketiga teman-teman, bahwa apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan ini ternyata lebih ngeri daripada di media sosial. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi kejam juga kita jika kita bilang ambil hikmah dari tragedi ini, karena banyak banget korban jiwa yang berjatuhan. Ini janganlah terjadi lagi, dan apa yang terjadi sekarang ini cukup sampai di sini teman-teman. Cukup sampai di sini. Kemudian yang ketiga teman-teman, semua pihak yang terlibat di sepak bola Indonesia, misalnya seperti PSSI, PT LIB, broadcaster dan lain sebagainya seperti disampaikan oleh Prof Mahfud sebelumnya teman-teman, saling lempar tangan, saling tuduh menuduh teman-teman. Hal itu tidak produktif dan tentunya sangat disayangkan. Untuk terkait tentang hukum pidana, tetap akan dilakukan penyelidikan dan diminta oleh tim gabungan independen pencari fakta untuk terus dilakukan. Kemudian untuk moral teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi, sadar diri apa yang harus dilakukan di momen sekarang. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana reaksi dan respon dari PSSI, karena ya terlalu banyak ya teman-teman, udah kemana-mana Presiden Jokowi pun terkait tentang Coach Sintayong. Ketika ditanya, Pak, jika Iwan boleh mundur, Coach Sintayong pun akan mundur. Di situ disampaikan oleh Presiden Jokowi, jangan kemana-mana dulu. Dan ini patut kita nantikan selanjutnya bagaimana. Tetapi kalau dari hemat aku teman-teman, kalaupun Ketum PSSI mundur, Waketum PSSI mundur, Exco mundur, semua jajaran mundur, kita harapkan ini menjadi titik awal dari titik nol untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman. Untuk sepak bola Indonesia kita banyak kok kejadian-kejadian seperti ini berawal dari nol, kemudian malah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita harus berpikir lebih jauh. Oke, timnas kita bagus, Coach Sintayong luar biasa, lagi sayang-sayangnya teman-teman. Semua pasti sepakat seperti itu teman-teman. Di samping statement ya, pernyataan yang disampaikan oleh Coach Sintayong yang mungkin tidak tepat ya. Tapi salah satu yang perlu kita ketahui, timnas itu bagus jika kompetisi bawah-bawahnya ini ya, yang mensokong, yang mensupport teman-teman, bagus. Kompetisi, pengurus, dan stakeholder yang mengelola kompetisi tersebut teman-teman. Ketika kompetisi tersebut sudah bagus, profesional, dan lain sebagainya teman-teman, mungkin timnas yang akan datang bisa lebih bagus daripada yang sekarang. Kalau kita bicara dari sisi teori teman-teman. Tapi ini juga pasti ini juga ada yang mengatakan, siapa yang bisa menjamin kedepannya akan bagus juga. Nah, inilah dia ya pentingnya peran yang harus kita apresiasi tadi Presiden Jokowi teman-teman, untuk mau memperbaiki sepak bola Indonesia kita secara cepat dan konkret, tentunya dengan investigasi yang sudah dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Kita pun harus lebih memikirkan situasi bukan hanya di satu titik teman-teman, tapi secara holistik terhadap sepak bola Indonesia kita. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Kita lihat bagaimana ke depannya. Semoga suka kalian video ini. Bye.